Halo guys, kembali lagi di Jamur Story. Kali ini kita membahas kasus luar negeri di mana seorang wanita merasa khawatir karena temannya tidak ada kabar sama sekali selama 3 hari. Karena semakin mencemaskan keadaan temannya, akhirnya ia memutuskan untuk datang ke rumah temannya itu. Namun saat tiba di rumah, ia malah mendapati temannya itu tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di kota Bakersfield, California di negara Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Juli tahun 2003 silam, seorang wanita bernama Joni Harper yang lahir pada tanggal 14 November tahun 1963. Joni adalah perempuan yang sangat religius. Ia adalah seorang single parent yang memiliki 3 anak, yakni Marcus berusia 4 tahun, Linson 2 tahun, dan bayinya yang bernama Marshall berusia 6 minggu. Hari itu, Kelsey sahabat Joni merasa cemas karena tidak dapat menghubunginya selama 3 hari. Dalam kekhawatirannya, Kelsey memutuskan untuk pergi ke rumah Joni untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, Kelsey mengetuk pintu rumah namun ia tidak mendapat jawaban sama sekali. Saat itu, pintu rumah Joni dalam keadaan tidak terkunci. Sehingga Kelsey memasuki rumah untuk mencari tahu keberadaan Joni dan keluarganya. Saat membuka salah satu kamar, dia menemukan pemandangan yang mengejutkan. Kelsey melihat Joni dan beberapa orang lain menjadi korban pembunuhan. Tanpa ragu, Kelsey segera menelpon polisi. Setelah petugas polisi tiba di lokasi, mereka menginformasikan bahwa Joni, ketiga anaknya, serta ibu Joni yang bernama Ernest Dean Harper berusia 70 tahun telah meninggal akibat tembakan. Polisi memberikan informasi lain bahwa Joni tidak hanya mengalami luka tembakan, tetapi juga beberapa luka dari benda tajam. Dalam penyelidikan, diketahui bahwa Marcus, anak Joni yang berusia 4 tahun, kemungkinan terbangun karena kegaduhan di rumah. Saat dia melihat kejadian tragis tersebut, Marcus merasa syok dan terkejut, lalu menggigit tangan kanannya sendiri dengan sangat kuat sebelum akhirnya ditembak oleh pelaku. Sementara itu Marshall, bayi berusia 6 minggu, awalnya dicurigai menjadi korban penculikan. Namun, polisi akhirnya menemukan bayi tersebut dengan luka tembakan di punggung, disembunyikan di bawah bantal. Joni Harper, seorang wanita yang sangat taat beragama, dan ibunya Ernest, seorang aktivis yang mendukung hak sipil, dan ia memiliki senjata api. Dan ternyata, senjata tersebut ditemukan di samping tubuh Ernest. Hal ini menambah misteri dalam kasus ini. Polisi juga berupaya mencari informasi dari para tetangga. Namun mereka menyatakan tidak mendengar suara mencurigakan atau melihat situasi yang tidak biasa. Meskipun awalnya kasus ini disangka sebagai perampokan, setelah diidentifikasi bahwa tidak ada barang yang hilang, polisi mulai menduga bahwa pelaku mungkin adalah orang yang dikenal. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, polisi mencari suami Joni yang bernama Vincent Brother. Namun, polisi menemukan bahwa Vincent Brother telah pindah dari rumah tersebut. Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa Vincent Brother lahir pada tanggal 31 Mei tahun 1962. Dia pertama kali menikah dengan Joni pada tahun 2000, kemudian bercerai, dan kembali menikah pada tahun 2003. Tetapi pada saat bayi mereka Marshall baru berusia 1 bulan, Vincent meninggalkan rumah Joni karena terjadi konflik dengan mertua yang tinggal bersama mereka. Hal ini menyebabkan Vincent mengambil keputusan untuk kembali bercerai. Polisi memanggil Vincent untuk memberikan keterangan yang dapat membantu dalam penyelidikan. Vincent datang ke kantor polisi di wilayah North Carolina. Dan di sana, ia menjelaskan kepada polisi bahwa saat kejadian, ia berada di rumah saudaranya di kota Columbus, wilayah Ohio. Polisi kemudian meminta bukti untuk memverifikasi keberadaannya. Dan Vincent mengatakan bahwa mereka dapat memeriksa catatan kartu kreditnya yang digunakan di kota Columbus pada tanggal 6 Juli. Diketahui bahwa kota Columbus, Ohio, dan kota Bakersfield
California memiliki jarak sekitar 3.000 km. Oleh karena itu, pada hari itu polisi tidak menganggap Vincent sebagai tersangka dalam tragedi yang menimpa mantan istrinya dan ketiga anaknya. Saat diwawancarai, Vincent mengekspresikan perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Bahkan beberapa kali mengalami syok hingga hampir muntah ketika polisi menjelaskan kondisi korban. Hal ini semakin menguatkan kesan bahwa Vincent tidak terlibat dalam kejadian tragis tersebut. Sehingga Vincent kembali ke Los Angeles dan pada tanggal 16 Juli ia menghadiri pemakaman Johnny, anak-anaknya, serta mertuanya. Meskipun polisi masih menaruh curiga kepadanya, namun karena kurangnya bukti, Vincent tetap berstatus bebas. Beberapa bulan kemudian, polisi dan penyidik memanggil Vincent kembali untuk datang ke kantor polisi. Namun kali ini Vincent terlihat menghindar dari polisi yang membuat penyidik merasa semakin curiga. Penyidik kemudian mencoba menelepon dan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana seperti usia dan tempat kerja Vincent. Namun, Vincent menjawab bahwa ia tidak dapat memberikan jawaban tanpa didampingi oleh pengacaranya. Sikap ini semakin menimbulkan kecurigaan dan membuat penyidik semakin intensif dalam penyelidikan mereka. Detektif yang menangani kasus Johnny Harper memperhatikan gerak-gerik Vincent sejak sebelum kejadian. Detektif mendapati bahwa 4 hari sebelum tragedi, Vincent tiba di kota Columbus, di mana ia menyewa sebuah mobil dan mobil tersebut memiliki jumlah kilometer yang mencolok, yakni 8.000 km. Penyidik dan detektif mulai berspekulasi bahwa pada tanggal 2, Vincent tiba di kota Columbus. Namun pada tanggal 3 atau 4, dia kemungkinan pergi ke kota Bakersfield dengan mobil sewaan tersebut. Dugaan mereka semakin kuat, menyiratkan bahwa pada tanggal 6 Juli, Vincent kembali ke rumah Johnny di California dan melakukan pembunuhan terhadap keluarganya. Kemudian pada malam tanggal 7, ia kembali ke wilayah Ohio. Namun, detektif dan penyidik menyadari bahwa mereka memerlukan bukti nyata untuk menguatkan dugaan mereka. Oleh karena itu, detektif memutuskan untuk membawa mobil yang disewa oleh Vincent untuk penyelidikan lebih lanjut. Mulanya, polisi melihat mobil dalam keadaan bersih dan ragu untuk menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan Vincent. Namun, detektif yang berdedikasi tidak akan menyerah untuk membuktikan bahwa Vincent telah mengendarai mobil tersebut hingga ke kota Bakersfield. Salah satu penyidik menyarankan langkah yang tidak biasa untuk membawa radiator mobil tersebut ke ahli ilmu serangga atau entomologi forensik. Di sana, penyidik meminta ilmu ahli serangga untuk mengkaji serangga yang ditemukan di radiator dan mencari asal mereka. Ahli entomologi menemukan sejumlah serangga di radiator. Namun ada satu serangga menarik perhatiannya, yaitu belalang berkaki merah. Uniknya belalang tersebut bukan jenis yang umum ditemukan di wilayah Ohio, melainkan serangga yang biasanya hidup di sebelah barat Gunung Berbatu. Pada tanggal 4 April tahun 2004, Vincent diminta untuk menjelaskan secara rinci bagaimana dia melaksanakan kejahatannya di rumah mantan istrinya. Namun, dengan tegas Vincent mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan itu dan tidak melakukan perjalanan ke wilayah timur negara itu menggunakan mobil. Entah bagaimana, kehadiran belalang berkaki merah dari wilayah barat Gunung Berbatu di radiator mobil Vincent menjadi sebuah petunjuk misterius. Karena tidak mendapat pengakuan dari Vincent, penyidik melakukan upaya untuk mendapatkan bukti yang lebih solid. Penyidik memutuskan untuk melakukan pengecekan terhadap kartu kredit milik Vincent. Hasilnya mengejutkan, karena terbukti bahwa kartu kredit tersebut telah digunakan pada tanggal 6 Juli di kota Columbus. Detektif terus menggali lebih dalam dengan melakukan penelusuran di kota tempat kartu itu dipakai, sambil meminta rekaman CCTV dari toko tersebut. Setelah menyelidiki rekaman CCTV, detektif menemukan bahwa orang yang menggunakan kartu kredit bukanlah Vincent, melainkan saudara laki-laki Vincent yang bernama Melvin Brother. Melvin terlihat jelas menggunakan kartu kredit dengan tanda tangan palsu di toko kota Columbus pada tanggal 6 Juli. Detektif segera mengetahui bahwa Melvin tinggal di bagian North Carolina. Mendapati temuan ini, detektif segera mencari keberadaan Melvin. Upaya ini diarahkan untuk meminta keterangan dari Melvin mengenai penggunaan kartu kredit yang ia lakukan. Awalnya, Melvin membantah keras bahwa dia pernah menggunakan kartu kredit tersebut. Namun setelah detektif menunjukkan bukti dari rekaman tersebut, akhirnya Melvin mengakui bahwa pada hari itu kakaknya Vincent memerintahkannya untuk menggunakan kartu tersebut. Bahkan,
Vincent memberikan petunjuk untuk menggunakan kartu tersebut untuk memilih sesuatu pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Dari pengakuan Melvin, polisi menemukan informasi baru yang mengungkapkan bahwa setelah Vincent melakukan kejahatan di Bakersfield, dia kembali ke Ohio dan membawa adiknya Melvin pulang ke North Carolina. Melvin juga memberitahu polisi bahwa Vincent memiliki banyak hubungan gelap di luar pernikahannya. Oleh karena itu, Vincent memutuskan untuk bercerai lagi dengan Johnny. Bahkan sebelum tragedi ini terjadi, Vincent telah dilaporkan oleh seorang wanita yang menjadi korban kekerasan. Vincent bahkan telah datang ke pengadilan untuk meminta hakim menurunkan biaya alimentasi untuk ketiga anaknya yang tinggal bersama Johnny. Vincent mengklaim bahwa biaya yang harus dia keluarkan setiap bulan untuk ketiga anaknya dengan Johnny dianggapnya terlalu besar. Dari penjelasan ini, penyidik menyimpulkan bahwa Vincent merencanakan sebuah tindakan dengan hati-hati. Mengawali rencananya dari kota Columbus di Ohio. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kecurigaan dari pihak berwenang dan menjalankan aksinya dengan semulus mungkin. Untuk memastikan bahwa dirinya tidak akan tertangkap, Vincent memanfaatkan adik laki-lakinya untuk menggunakan kartu kredit pada hari dan waktu yang sudah ditentukan. Motif di balik pembunuhan yang dilakukan oleh Vincent diduga terkait dengan usahanya untuk menghindari biaya hidup yang besar untuk ketiga anaknya. Pada waktu tersebut, Vincent tercatat tengah menjalani hubungan serius dengan salah satu wanita selingkuhannya. Semua bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik saat itu diserahkan kepada hakim untuk dipertimbangkan dalam proses hukum. Dalam persidangan, hakim menerima penjelasan dari penyidik dan dengan tegas menerima seluruh rangkaian bukti yang telah dikumpulkan. Persidangan kasus dimulai pada bulan Januari tahun 2007. Dan pada tanggal 15 Mei tahun 2007, Vincent dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap kelima anggota keluarganya. Saksian dari 137 saksi memberikan keyakinan kepada juri bahwa Vincent menggunakan senjata api kaliber 2 dan senjata penikam untuk mengakhiri hidup semua korban. Pada tanggal 27 September tahun 2007, pengadilan tinggi menyatakan bahwa Vincent Brother juga bersalah dan semua dakwaan dan Vincent dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Keberhasilan mengungkap kasus ini tidak terlepas dari peran kunci serangga yang memberikan petunjuk kepada penyidik. Penemuan serangga yang tidak lazim di radiator mobil Vincent membuka jalan untuk menyelidiki dan mengungkap fakta-fakta tersembunyi di balik kejadian tragis ini. Dari ketekunan penyidik mengumpulkan setiap serpihan informasi, merangkai petunjuk-petunjuk kecil, bahkan hingga di radiator mobil. Untuk mengurangi benang khusus kasus ini, kegiatan mereka telah membuka pintu kegelapan dan menghadirkan keadilan untuk para korban. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Saran dan kritik saya minta bantuannya. Sampai ketemu lagi di kasus berikutnya. Bye bye. Wassalam.